Watch this. Help! I'm trapped. Tolong, aku terkurung. How come? Bagaimana? Saya mengurung dia. Kasihan. Saya menggunakan ini untuk ilustrasi. Boneka saya ini cantik sekali. Dia punya baju bertuliskan "You are a blessing". Tetapi a blessing in a cage, apakah happy? Pasti enggak. Dan ini merupakan ilustrasi dari bangsa Israel yang sesungguhnya adalah blessing. Mereka bangsa yang sungguh terberkati. Mereka bangsa pilihan Allah. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dihantarkan masuk tanah terjanji yang subur luar biasa, kayak susu dan madu. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka justru memenjarakan diri dalam begitu banyak hal, termasuk peraturan-peraturan yang menyempitkan pikiran dan hati mereka, sehingga tidak memahami apa sebenarnya makna dari sebuah perayaan Sabat. Sabat harafiah berarti istirahat. Dan peraturan Sabat dibuat sebenarnya untuk bangsa Israel agar mereka memiliki momentum, saat untuk hening, untuk berhenti bekerja dan merenungkan mengenai mujizat dan karya agung Allah dalam sejarah mereka. Wow, dibebaskan dari perbudakan, melewati Laut Merah. Semua itu ada karena berkat Allah. Tetapi yang terjadi, perayaan yang seharusnya penuh sukacita dan kebahagiaan dan menguatkan iman ini menjadi sebuah hari yang dalam tanda petik kaku dan menakutkan. Orang-orang Farisi dalam pengajarannya yang disebut Mishnah itu membuat 39 peraturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan contoh peraturannya kadang-kadang hal yang sangat sepele. Contoh, tidak boleh menulis lebih dari satu huruf, tidak boleh menghapus lebih dari satu huruf, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh memadamkan api. Oh gila, dan itu berarti orang tidak boleh masak, tidak boleh bikin roti loh pada hari Sabat. Itu ada dalam Mishnah. Dan juga termasuk misalnya tidak boleh memanen. Dan apa yang dibuat oleh murid-murid Yesus dikritik karena mereka memetik bulir gandum pada hari Sabat, yang menurut penilaian orang-orang Farisi nggak boleh, ini melanggar. Tetapi dibuat oleh murid-murid Yesus sebenarnya bukan memanen. Mereka sedang dalam perjalanan dan lapar, dan mereka singgah untuk memetik bulir gandum. Nah, dalam hukum Taurat Musa dikatakan orang yang berada dalam pesiarahan dan orang yang miskin yang tidak punya makanan boleh ke ladang-ladang gandum dan memetik sisa-sisa yang ada. Dan memang orang-orang yang salah demikian, mereka sudah diperintahkan oleh Musa supaya mereka juga menyisakan hasil panen mereka untuk orang-orang yang miskin dan dalam perjalanan seperti itu, sehingga mereka kalau panen, mereka tidak akan mengambil seluruhnya. Mereka akan menyisakan sebagian kecil untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan ini. Dan yang menjadi unsur utama di sana adalah kita wajib saling memelihara kehidupan satu sama lain. Kita nggak boleh egois gitu. Dan sebenarnya juga dalam Sabat ada satu hal yang boleh dilakukan untuk melanggar peraturan-peraturan pada hari itu. Apa itu? Kalau itu menyangkut hidup dan mati. Berarti apa? Tanggung jawab terhadap kehidupan. Dan ini penting untuk dipegang teguh. Dan Yesus tahu persis inti Sabat itu apa. Orang-orang Yahudi terpenjara. Yesus lebih daripada peraturan Sabat. Tadi saya mau masukkan ini sebenarnya. My teddy bear. Halo, I'm teddy bear. Tapi terlalu kecil ini sarang burung untuk si Teddy masuk. Yesus pun terlalu besar untuk dipenjarakan di dalam sangkar burung seperti ini. Dan Yesus mengambil contoh dari apa yang terjadi juga dalam kitab Taurat Musa. Daud dan para pengikutnya, mereka juga dalam perjalanan dan kelaparan, dan mereka masuk ke dalam bait Allah. Mereka makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Di dalam kitab Imamat dikatakan para imam punya kewajiban untuk mempersembahkan sesajian di pelataran bait Allah. Dan salah satunya adalah roti sajian tentunya. Dan setiap hari Sabat mereka akan mengganti roti tersebut. Dan yang boleh makan roti itu hanyalah Harun dan anak-anaknya, artinya hanya keturunan para imam. Dan kenapa Daud berani melanggar itu? Dia berani masuk ke tempat yang suci walaupun dia bukan seorang imam. Ingat,
Daud adalah raja. Dan raja dalam kerajaan Israel itu adalah yang diurapi oleh Allah. Dipilih oleh Allah sendiri. Dan Yesus itu lebih besar daripada seorang Raja Daud. Dialah Sang Mesias yang sejati. Sehingga Yesuslah yang menjadi pusat dari kehidupan. Dialah Sang Mesias yang sebenarnya dirayakan pada hari Sabat. Sabat adalah perayaan kehidupan. Sabat adalah perayaan mengenai Allah yang membebaskan. Dan Yesuslah Sang Mesias yang membebaskan itu. Membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan maut. Dan itu sebabnya Yesus katakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. What is the point? Sabat adalah perayaan kehidupan. Sabat adalah perayaan sukacita. Allah telah memelihara bangsa Israel, membebaskan mereka dari penindasan dan perbudakan. Dan itu mengandung konsekuensi bahwa kita pun juga harus menjaga kehidupan kita dan juga menjaga kehidupan sesama. Kalau kita menerapkan untuk kehidupan kita sekarang ini, apa pesannya? Pesannya adalah kita harus tetap dengan penuh cinta kasih, sayang pada diri sendiri, menjaga kesehatan kita, menjaga hidup kita, dan dengan demikian kita juga akan menjaga kehidupan orang lain. Kita tidak akan merugikan orang lain dan merusak kesehatan orang lain. Dan itu sebabnya di masa pandemi ini, meskipun sekarang banyak tren misalnya orang menjadi rajin berolahraga, itu baik. Orang rajin bersepeda, kita lihat sepeda banyak sekali sekarang di jalan raya, orang bersepeda, bahkan kadang-kadang melanggar lalu lintas, itu membahayakan juga orang lain. Dan banyak di antara mereka tidak mengenakan masker. Banyak sekarang orang sudah mulai suka kumpul-kumpul. Di kafe-kafe sudah banyak orang duduk, di rumah makan sudah banyak orang duduk. Kecenderungan seperti ini dapat membahayakan kita ketika kita lupa untuk menjaga disiplin diri, menjaga protokol yang baik. Dan pandemi COVID ini belum berlalu, kita masih berjuang melaluinya, maka jangan pernah melupakan untuk menjaga disiplin. Bapak Ibu guru ingat, kita punya keluarga, Anda punya istri, Anda punya anak-anak, dan anak-anak didikku yang terkasih, anak-anak Semakara. Ingat, ngumpul-ngumpul itu masih bisa nanti. Jangan lupa, kamu juga punya orang tua, kamu punya saudara-saudara. Dan bayangkan, ini tangan saya sudah perih-perih juga meskipun pakai hand cream setelah cuci tangan. Ini keseringan cuci tangan. Saya selalu disiplin menggunakan masker dan saya koleksi masker banyak sekali. Saya beli di Topet model begini, model begini, model begini. Semua model saya kumpulkan, kayak begini juga ada. Ada juga yang model untuk harian biasa seperti ini. Semua untuk apa? Saya menjaga diri saya sehat supaya orang lain sehat. Saya tinggal bersama Bapak Uskup dengan para pastor yang lain di sini, dan ketika satu sehat, semua sehat. Dan ketika satu sakit, semua akan sakit. Kita berjuang bersama melalui pandemi ini dan peliharalah kesehatan. Demi apa? Demi kehidupan kita bersama. Maka punyailah prinsip ini. Saya hidup bukan hanya untuk diri saya. Saya hidup untuk orang lain. Dan hidup saya semoga dapat bermanfaat juga dan memberkati orang lain. Semoga blessing ini tidak dikurung, tidak terkungkung, tetapi dia dapat keluar dan membebaskan dirinya, dan kemudian dapat membawa orang lain kepada kebahagiaan. Yes, I'm free. Seharusnya itu yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu dalam diri kami juga ada banyak belenggu. Kami mohon Kau bebaskan kami dari belenggu-belenggu ini, agar kami pun dapat sekali lagi memberkati orang lain dengan hidup kami, dengan pekerjaan dan pelayanan kami, dengan kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami manusia yang bebas untuk mengabdi sesama, bebas untuk melayani, dan terlebih bebas untuk senantiasa membagikan kehidupan kami yang penuh makna ini juga untuk sesama kami. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, atas Bapak Ibu guru, para staf pegawai, atas anak-anak didik kami yang terkasih dan orang tua mereka di rumah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita semua. You are blessing, yay, I am free, and you are free too.